Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Haji Mumtaz. Sekarang saya sudah berada di stasiun Yogyakarta, yaitu berada di kota Yogyakarta. Dan hari ini saya akan melakukan trip menuju ke kota Semarang, tapi melalui kota Solo terlebih dahulu. Jadi hari ini saya akan melakukan dua trip dengan dua kereta api berbeda, yaitu yang pertama menggunakan komuter lain Jogja Palur, lalu yang kedua saya akan menggunakan kereta api Banyu Biru dengan tujuan Solo Balapan menuju ke stasiun Semarang Tawang. Mau tahu ke apa? Yuk. Alhamdulillah, perjalanan saya sudah tiba di stasiun Solo Balapan. Ini tadi saya nyampe itu jam 8.16. KRL-nya rame teman-teman. Tadi yang naik dari Jogja biasalah rame, yang turun dari Solo Balapan juga rame. Karena ya kurang lebih ada 30 menit lagi, saya mau 35 menit sih. Saya mau boarding, mau check-in, dan kita langsung nunggu di peron aja. Yuk. Di belakang saya ini ada monumen kereta loko. Ini monumennya ada di sebagian besar stasiun-stasiun yang besar di Pulau Jawa ya teman-teman. Ini monumennya itu ada lokomotif D3176. Diresmikan tahun 2023. Ini buatan Krupp Jerman teman-teman. Ini mulai didesain tahun 1962. Ini kalau nggak salah masih tipe diesel hidrolik ya, belum diesel yang elektrik. Nah, jadi mungkin masih boros banget bensinnya waktu zaman itu. Ini stasiun Solo Balapan teman-teman. Ini pintu masuk. Ini bangunan utama ini yang udah lama. Yang sisanya ini baru-baru ya. Ini bangunan yang lama. Kita langsung masuk aja. Nah, ini buat chat. Ini lobbynya teman-teman. Kita bisa cetak tiket box. Ini ada juga jumbo ya. Oh bukan, school day. Saya kira jumbo. Ini juga ada jadwalnya. Jadwal saya kereta api Banyu Biru pukul 8.55. Oke dah. Mari kita cetak tiket dulu. Ini tiket kita teman-teman. Banyu Biru, nomor keretanya 267 Solo Balapan. Saya duduk di ekonomi 6, kursi nomor 15A. Semoga aja saya dapat kursi yang searah dengan arah keretanya teman-teman. Teman-teman. Iya ada jumbo. Ini check-innya ada yang by face recognition dan ada yang KTP. Kita yang face recognition aja. Siap. Karena saya sudah mendaftar teman-teman. Kalau teman-teman mau mendaftar face recognition tuh bisa di aplikasi KAI. Nanti lewat masuk ke main akun. Nanti pencet paling kanan pokoknya. Nanti ada pendaftaran face recognition gitu. Oke, Banyu Biru. Kita lihat kita di peron berapa teman-teman. Kita di peron nomor 5. Nyebrang dulu dong teman-teman. Itu yang di situ itu adalah kereta api Argo Lawu dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Sekarang udah pakai eksekutif new generation. Harusnya sih stikernya itu Argo di Pangga kalau nggak salah. Stikernya pakai jumbo, dan KA Argo Lawu ini dia rangkanya rollingan dengan KA Argo Dwi Pangga.
Jadi tujuannya sama dan rangkaiannya itu juga rollingan teman-teman. Gitu. Kita nyebrang dulu. Nah, itu di sana peron 5 sama 6. Kalau yang tadi itu, yang tepatnya Argolao itu peronnya 1, 2, 3. Kita sampai di peron 5 kereta api Banyu Biru. Kita sampai ekonomi 6. Ini ekonomi 5 kalau nggak salah. Ya, ini ekonomi 5. Ekonomi 5 udah 12 sampai nomor kecil ya searah dengan kereta kita. Dan saya, apakah saya dapat searah kereta? Dapat guys. Ekonomi 6, 15. Ekonomi 6, 21. Yeay, dapat searah kereta guys. Tadi duduk di 15A. Nah, ini dia kursi saya. Alhamdulillah teman-teman, nomor saya dapat searah dengan arah kereta. Kita review gerbongnya dulu teman-teman. Jadi ini ada ekonomi New Image atau ekonomi tahun 2016. Dan rangkaiannya ini terkenal dengan pembelodak atau saya nyebutnya gerobak berjalan ya. Karena boginya ini bener-bener guduk ya. Ini saya dapat di ekonomi 6. Nah, Banyu Biru ini cuma sampai ekonomi 8. Jadi formasinya itu lokomotif, ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, kereta makan, lalu 5, 6, 7, 8, lalu kereta pembangkit. Jadi saya nggak terlalu jauh buat ke kereta makan ya teman-teman. Lalu kita lihat dulu ini adalah K301645 di Indonya Semarang Poncol. Jadi ini mulai dinasnya tahun 2016. Mulai dinasnya di sini. Ini mulai dinasnya tahun 2016. Bulan 10 itu Oktober, tanggal 31 itu tanggal 31. Ini perumahannya nggak terlalu ramai ya teman-teman. Ini kita masih punya sekitar 20 menitan lah. Kita coba jalan ke depan ya. Kita mau lihat lokomotifnya dulu. Ini ya teman-teman, lokomotif dinas KA Banyu Biru CC201. Saya nggak bisa CC201 8902 ya. Saya nggak bisa lihat karena ada bapak-bapak lagi ngerokok apa. Ini kayaknya keretanya tadi karena tadi udah ada keberangkatan pagi, jadi mungkin ini lokomotifnya dinas lagi ya dari Semarang, terus mau balik lagi ke Semarang. Trainmark gerbong dari Banyu Biru ini F teman-teman. Trainmark F itu berarti kereta ini, gerbong ini bisa melaju sampai kecepatan maksimal yaitu 120 km/jam. Tapi karena KA Banyu Biru ini hanya dibatasi hingga 100 km/jam, maka kereta ini hanya berjalan 100 km/jam saja teman-teman. Dan kereta AMI murni ya teman-teman, buatan lokal atau buatan negeri sendiri, yaitu dibuat oleh Inka, Institusi Kereta Api Madiun Indonesia. Dan sambungan kereta api Banyu Biru ini masih menggunakan sambungan karet, di mana sambungan karet ini kurang efektif ya daripada sambungan seperti pada kereta api new generation kayak kereta api Mataram di sebelah sini. Itu mereka sudah menggunakan yang lebih bagus daripada ini. Dan kalau menggunakan sambungan karet ini biasanya kalau hujan itu dia rentan masuk ke airnya, rentan masuk ke kereta. Dan ini agak bising juga ya teman-teman. Jadi nggak sebagus sambungan kereta api new generation ini. Dan di sini kereta api Mataram itu dari Solo Balapan tujuan ke Pasar Senen itu mau diberangkatkan sekitar 5 menit lagi ya teman-teman. Lokomotifnya di sana itu CC201 kayaknya. Ya, CC201 dari sini. Kita lihat dulu teman-teman keberangkatan dari kereta api Mataram ini.
tepat pada pukul 9.50. Saya akan berangkat kurang lebih 5 menit lagi, jadi mari kita berangkat. Kita siap-siap tuh. Kita tutup dulu pintunya. Jangan lupa dikunci ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah berada di kereta api Banyu Biru. Saya duduk di ekonomi 5, kursinya ekonomi 6 maaf, kursinya 15A. Ini saya dapat yang full kaca ya, jadi saya bisa lihat full view keluar. Ini enak banget ini, dan saya lebih beruntungnya lagi saya dapat yang searah dengan arah kereta teman-teman. Jadi karena kereta api Banyu Biru ini itu dia menggunakan ekonomi New Image atau ekonomi 2016, itu kan ekonominya ekonomi premium ya. Jadi ekonomi premium itu kursinya ada yang berhadapan sama ada yang berlawanan teman-teman. Dan tiap kursi itu ada yang dapat full kaca, ada yang nggak dapat full kaca. Jadi ini saya dapat yang full kaca ya, enak banget, bisa berasa panoramik cuy. Dan kereta api Banyu Biru ini tuh mempunyai 2 keberangkatan. Yang pertama itu pagi hari, dimulai dari stasiun Semarang Tawang lalu ke Solo Balapan. Setelah itu dia akan balik lagi ke Semarang Tawang jam 8.55, dan saya tuh naik kereta yang balik lagi ke Semarang Tawang ya. Dan Banyu Biru ini ada 2 teman-teman, ada Banyu Biru biasa sama Banyu Biru Express. Nah bedanya apa? Bedanya itu di kelasnya teman-teman. Kalau di Banyu Biru biasa itu dia hanya menggunakan ekonomi premium ya, atau ekonomi 2016. Lalu setelah itu kalau di Banyu Biru Express itu dia menggunakan eksekutif sama ekonomi new generation modifikasi, dan harganya lebih sama sih. Ini saya beli harga 28.000 karena ada promo diskon 30% dari KAI sampai tanggal 31 Juli 2025. Buat harga normalnya itu 40.000. Jadi saya ini Jogja Semarang kalau dihitung-hitung hanya habis 36.000 ya. Ini murah banget teman-teman. Kamu 36.000 udah bisa sampai Semarang, itu udah masuknya murah banget. Dan ini rangkaiannya enak lagi. Ini overall AC-nya dingin, enak, kursinya juga enak, walaupun ini kereta udah belum lumayan tua sih, tapi ini legroomnya lumayan sempit teman-teman. Saya tinggi badan 168, beratnya 77. Gak lumayan sempit sih, tapi enak lah, cukup lah. Dan beruntungnya di sebelah saya kosong, jadi saya lumayan bebas. Banyu Biru ini hanya berhenti di 3 stasiun, berhenti stasiun Salem, Gundih, dan Alas Tua. Dan perjalanannya itu 1 jam 55 menit. Dan kereta ini tuh hanya bisa melaju 100 km per jam. Walaupun rangkaiannya itu train marknya F, tapi dia hanya bisa melaju 100 km per jam. Itu teman-teman. Saya mau menikmati perjalanan. Di sini ada tempat foto holder karena ini kelas eksekutif, jadi nggak ada tray table-nya. Kalau itu ada tray table di sini. Ini keretanya nggak lumayan sepi ya. Kalau dilihat sih ini udah di stasiun Salem, nggak lumayan seperti saya kira. Dan pemandangannya itu Masya Allah bagus banget pemandangannya. Saya suka banget sama pemandangannya teman-teman.
saya mau jalan ke kereta makan karena kita sudah lagi mau pergi stasiun Gundi. Yuk. Wih, keretanya belok cuy. Kalau buka jangan lupa dicek lagi ya. Iya, penumpangnya lain agak ganggu. Hati-hati kalau melewati Sambungan juga. Ini kalau nggak hati-hati takutnya bisa jatuh karena ada selah di situ ya. Alhasil. Ekonomi 4. Ekonomi 4. Nggak terlalu ramai ya sama kayak ekonomi 5 tadi. Silakan. Dan kita sampai di kereta makan. Kereta makannya kursinya eksekutif. Kita sampai di Gundi teman-teman. Oke teman-teman, perjalanan saya kali ini sudah tiba di stasiun Gundi. Di stasiun Gundi ini ada dua percabangan, yang satu ke arah utara dan yang satu ke arah timur. Kalau yang satu itu ke arah utara, ke arah Semarang. Lalu yang ke timur itu ke arah Surabaya, Cepu, dan lain-lainnya. Kereta api Banyu Biru di sini berhenti sekitar 2 menit sampai 3 menit. Setelah itu akan mereka berjalan lagi ke stasiun Telawa. Alas Tua, Mak. Habis ini saya mau makan karena saya lapar. Soalnya di sini udah ada sajadah, ada rukuhnya. Jadi buat teman-teman bagi perempuan yang mau sholat udah nggak perlu khawatir lagi, ada bukan di sini. Dan di sini nggak ada genset karena ini cuma M4016. Jadi ini khusus kereta makan doang dan nggak ada pengangkitnya. Jadi ini enak ya teman-teman. Ada tempat makan, ada kursinya juga. Kursinya di sana. Dan saya ini barusan pesan makan dan jadi. Udah jadi ya? Udah jadi? Sudah jadi. Oke, teman-teman, jadi saya sekarang sudah berada di kereta makan dan saya barusan memesan makan kopi dan cappuccino. Kopinya saya pesan yang rasa ayam dan ini cappuccino-nya kayaknya sasetan deh, cappuccino bude karena ini nih, kita coba dulu. Dan ini rangkaiannya kereta makannya kembeludak buang. Ya gemblodek banget sih, tapi kalau menurut saya sih masih oke lah, kita buat makan masih enak, nanti nggak terlalu gerunjal gitu. Dan karena ini jalur Semarang Solo itu kurang lebih pegunungan, jadi ya kita mungkin hanya melaju sekitar 60 atau 50 km per jam sekarang. Dan ini jalannya sudah kelok-kelok nih, lihat nih. Isinya pegunungan ya, kita berjalan di pegunungan. Kita makan dulu aja. Oke teman-teman, jadi ini aku beli kopinya ayam. Terus aku beli juga kopi cappuccino tadi. Ini posisi sekarang Jalur kereta api Banyu Biru akan tiba di stasiun Solo. Begitu kalau kereta api Banyu Biru dan kemudian selesai menumpang di stasiun Solo, bagi kereta api Banyu Biru berada di ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3.
Kami baju menuju ke belakang dan menuju kepada sekenapi 4. Bagaimana kereta api bagi diri yang berada di kenapi 7 dan di kenapi 8 untuk pengguna seri penumpang di stasiun Salem Kemendo untuk menuju ke depan turun menuju kepada sekenapi 5. Periksa dan teliti kembali barang-barang Anda pastikan tidak ada tertinggal. Misalnya kereta api baju biru akan tiba dan berada di stasiun Salem. Selamat datang di stasiun Salem. Oke teman-teman, saat ini perjalanan kita sudah tiba di stasiun Salem. Kita lagi berhenti di stasiun Salem dan stasiunnya kecil ya. Dan saya lihat itu masih pakai sinyal mekanik tuh. Lihat teman-teman, masih pakai sinyal mekanik. Nah itu sinyal mekaniknya di situ. Di sini cuma berhenti sekitar 2 menit, setelah itu kemajuan kembali perjalanan menuju ke Semarang Tawang. Kita berangkat lagi teman-teman dari stasiun Salem menuju ke Semarang Tawang. Saya mau buang sampah tapi masih ada lewat. Kita perjalanan kita sekarang udah sampai di stasiun Berumbung. Stasiun Berumbung itu udah dekat sama Semarang ya teman-teman. Dan kita tadi baru aja lintas langsung stasiun Gedung Jati. Di mana stasiun Gedung Jati itu dulunya itu ada 2 percabangan ya. Yang harusnya itu satunya ke arah Magelang Ambarawa dan yang satunya itu ke arah Semarang. Namun jalur ke Magelang itu sudah dinonaktifkan sejak tahun 1960-an mungkin atau 1970-an, saya kurang tahu. Dan seingat saya itu dimatikan karena menurut pemerintahan pada saat itu lebih mudah menggunakan transportasi kendaraan darat, yaitu menggunakan bis daripada menggunakan kereta api. Karena jika menaiki bis itu kan bisa berhenti di banyak tempatnya, tapi kalau ada kereta api itu harus ke stasiun dulu ya, jadi mungkin tidak segampang kalau naik bis ya. Jadi makanya mungkin karena itu pemerintah pada saat itu menonaktifkan jalan
dari Gedung Jati ke Magelang. Nah, habis ini kita bakal lewat jalur pertama kereta api di Indonesia, yaitu dari Semarang Tawang menuju ke stasiun Tuntang kalau nggak salah. Itu pertama kali dibikin 1800. Itu benar-benar jalur pertama kali, jalur kereta api pertama yang ada di Indonesia, dan itu dibangun oleh SS atau Stadspoorwegen. Itu dibangun sama Hindia Belanda, dan itu pembangunannya selama 4 tahun. Itu udah sampai 25 km, dan itu merupakan bukan ujung, mungkin akar awal mulanya berkereta api di Indonesia. Setelah itu ada jalan ke Magelang, ada jalan ke Surabaya, ada jalan ke Batavia atau Jakarta, jalan ke Bandung, dan seperti itu. Selamat siang pada kereta api Banyu Biru yang kami hormati. Setelah ini kita akan berhenti di stasiun Alas Tua. Habis itu kita akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Jadi untuk review kereta api Banyu Biru ini, saya takut suaranya nggak masuk. Ini suaranya nggak masuk deh. Kalah sama suaranya. Suara. Untuk menuju ke depan dan melewati pintu bonus ekonomi 5. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada tertinggal. Sesaat lagi kereta api Banyu Biru akan tiba dan berhenti di stasiun Alas Tua. Selamat datang di stasiun Alas Tua. Oke, buat penilaian overall buat kereta api Banyu Biru ekonomi K3 2016 atau New Image, atau saya nyebutnya gerobak atau gemblodak. Overall nggak seburuk yang orang-orang bilang kalau kereta ini tuh gemblodak banget. AC-nya sepanjang jalan dingin, kursinya enak, dan sebelah saya juga kosong, jadi 2 poin plus. Yang kurang saya suka itu ketika saya di gerbong kereta makan itu boginya bener-bener gemblodak banget, dan AC-nya itu kurang dingin kalau di kereta makan. Dan tadi waktu saya kereta makan, saya naik makanan apa yang ready itu cuma nasi goreng Parahyangan, tapi untuk pop mie, untuk siomi, untuk bakso enak itu ada tadi teman-teman, stoknya masih banyak banget. Ada aqua, ada susu, ada kopi. Dan tadi saya beli kopi sama pop mie itu harganya 25.000, jadi nggak mahal-mahal banget sih. Maksudnya normal karena kita juga kenyang. Jadi overall 8/10 deh. Kurangnya ini aja sih, kurangnya di kereta makannya sih. AC-nya kurang dingin dan kebludak banget. Overall perjalanan dari Solo ke Semarang itu smooth ya teman-teman, berjalan dengan baik. Krunya juga ramah-ramah tadi, super helpful krunya. Dan juga tadi kita sudah berada di stasiun, kita sudah melewati stasiun lama, dan itu tadi jalannya pegunungan ya. Jadi kita kelok-kelok, dan kita tuh nggak bisa full 100 km per jam ya, mungkin tadi hanya 60-70 ya, karena hujannya belok-belok. Dan sekarang kita udah mau sampai di Semarang. Jadi ya overall oke nih kereta.
Alhamdulillah kita sudah sampai di stasiun Semarang Tawang. Dan gitu aja teman-teman video kali ini, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Dadah.